Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kita mulai kajian kita tentang faraid, ilmu pembagian warisan. Kemarin sudah kita mulai sampai dengan sekarang ayat 11 dan 12 surat An-Nisa, ayat pokok dalam urusan warisan ini ya. Jadi kembali ke sedikit di halaman ini, halaman 3 ya. Bagian-bagian warisan yang Allah sebutkan itu sudah merupakan ketentuan, baik sedikit maupun banyak. Itu kalau kita lihat dari ayat yang ke-7, 8, dan 9 surat An-Nisa, ada kata-kata nasiban mafrudo, bagian yang sudah difardukan, ditetapkan, bagian yang sudah ditentukan. Terus ada wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama dan seterusnya. Kalau nanti pas pembagian warisan ada saudara-saudara yang tidak berhak atas warisan, saudara sepupu atau paman atau bibi yang terhalang tidak bisa mendapatkan warisan, maka dikasihlah beberapa situ. Atau orang-orang miskin, anak-anak yatim ada di situ, dikasihlah sekedarnya, tidak terlalu sedikit tapi juga tidak, jangan banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak mengganggu pembagian yang seharusnya dibagi. Orang yang memberikan warisan hendaknya berhati-hati agar warisannya tidak merugikan, tidak menghabiskan harta yang akan diterima oleh anak turunnya. Warisan, wasiat gitu, ya wasiatnya maksimal sepertiga dari harta saja, tidak boleh lebih dari sepertiga. Baik, sekarang kita lihat surat An-Nisa, surat yang ke-4 ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayyin. Fa in kunna nisaa'an fawqa thnatayni falahunna thuluthu ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu walad wa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyyati yusi biha aw dayn aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Yusikumullah, Allah memberi wasiat kepada kalian, Allah mewasiatkan kepada kalian fi auladikum, tentang urusan berkenaan dengan anak-anak kalian. Aulad itu bisa anak laki-laki, bisa anak perempuan gitu. Walad itu laki-laki bisa, perempuan ya bisa. Apa wasiatnya itu? Yang pertama, lidzakari mithlu hadzil unsayaini, untuk anak laki-laki semisal bagian 2 anak perempuan. Lidzakar untuk anak laki-laki, untuk laki-laki, mithlu semisal, hadzil bagian, hab itu ya, hadzul itu artinya bagian, al unsayaini 2 anak perempuan. Fa in kunna nisaan, maka jika mereka anak itu tadi nisaan, wanita, anaknya perempuan saja tanpa ada anak laki-laki, fauqosnata ini bunyinya memang fauqosnata ini lebih dari 2. Fauqo itu kan di atas, punjul sekoloro, bunyi ayatnya gitu, tapi maknanya maksudnya adalah 2 atau lebih.
Lebih dari dua dengan dua atau lebih itu kan beda kan? Lebih dari dua itu berarti telu minimal. Ini dua atau lebih, dua itu termasuk. Nah gitu. Jadi fauqas natain ini maksudnya dua atau lebih, bukan lebih dari dua. Kalau ada anak perempuan, maksudnya tidak punya anak laki-laki, adanya anak perempuan. Anak itu itu loro, atau telu, atau papat, ya, pokoknya dua atau lebih. Falahunna sulusa ma taroka. Falahunna maka bagi mereka anak-anak perempuan itu sulusa 2/3. Sulus itu sepertiga, ya. Sulusa itu sepertigaan, saya lurut ini 2/3. 2 kali sepertiga artinya 2/3. Ma taroka apa yang dia tinggalkan. Tinggalkan oleh yang meninggal, ini ya, harta warisan ya. Wa ingkanat wahidatan, maka jika dia itu satu orang saja, anak perempuannya itu tidak ada anak laki-laki, anak perempuannya satu, falahan nisfu, maka baginya itu separuh, bagi anak perempuan itu separuh, itu bagiannya anak ya. Wali abawaihi, maka untuk kedua orang tua, bapak dan ibu, likulli wahidin minhuma, likulli wahid, untuk tiap-tiap satu dari huma, keduanya, bapak dan ibu, masing-masing dari bapak dan ibu itu mendapatkan as-sudusu, sudus 1/6. Sadis itu 6, kalau sudus 1/6. Mimma taroka, dari apa yang ditinggalkan, oleh si orang yang mati itu, dari ahli, dari harta waris 1/6 dari harta warisan. Ingkana lahu waladun, jika si mati, orang yang mati itu lahu, punya waladun, anak, jika si mati punya anak. Jadi kalau yang mati itu punya anak, bapak dapat 1/6, ibu dapat 1/6. Fa illam yakun lahu waladun, maka jika si mati tidak punya anak, wa warisahu abawahu, dan kedua orang tuanya itu mewarisinya, tidak ada yang lain, adanya cuma kedua orang tua itu saja, maka fali ummihi sulus, maka untuk ibunya itu 1/3. Bapaknya mewarisi, dua-duanya mewarisi, ibunya dapat 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun, kalau dia itu punya saudara, dia si mati ini, si mayit ini punya saudara, baik saudara kandung atau saudara seibu, saudara bapak, nanti dipisah-pisahkan ya. Fali ummihi sudusu, maka bagi ibunya itu 1/6. Maka bagi ibunya 1/6, tidak 1/3 tapi 1/6. Mimba'di wasiyatin, sesudah wasiat, yusi biha, yang dia mewasiatkan dengannya, au dainin, atau utang. Aba'ukum, bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, la tadruna, kalian tidak tahu, ayyuhum, mana di antara mereka yang akrobulakum, lebih dekat kepada kalian, naf'an, manfaatnya. Siapa yang lebih bermanfaat antara bapak atau anak? Kan punya anak, punya bapak, yang lebih bermanfaat mana? Tidak tahu. Kalian tidak tahu, yang tahu Allah. Termasuk masalah harta warisan tadi ya. Faridatan minallah, ini jadi satu kewajiban dari Allah, faridoh. Faridoh samanya faroid, kan gitu ya, jadi ilmu faroid ini tadi. Faridoh, kewajiban, minallah, dari Allah. Innallah, sesungguhnya Allah karena adalah aliman hakiman, maha mengetahui, maha bijaksana.
masuk ke poin-poinnya. Bagian satu anak laki-laki itu seperti bagian dua anak perempuan, 1 dibanding 2, sak pikul sak gendongan. Ya, wong itu gendong, nek wong lanang mikul. Gendong kan siji, gendong siji, tenggok nang mburi, nek wong lanang kan kiwa tengen. Depan belakang ya. Kalau gini ya gini ya kiwa tengen. Nek gendongan loro. Itu kalau ada anak laki-laki. Terus kalau ahli warisnya hanya 2 anak perempuan saja, maka keduanya mendapatkan bagian 2/3. 2 anak perempuan atau lebih ini ya. Maksudnya tidak cuma 2 anak. 2 anak perempuan atau lebih, maka mereka mendapat bagian 2/3 harta warisan. Apabila ahli waris dari kalangan anak itu hanya 1 anak perempuan, maka dia mendapatkan separuh dari harta warisan, separuh. Apabila mayit meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, maka bapak mendapat 1/6, ibu juga dapat bagian 1/6. Jadi kalau punya anak, mayitnya itu punya anak laki-laki dan perempuan, bapak dapat 1/6, ibu 1/6. Kalau mayit tidak meninggalkan anak sama sekali dan ahli warisnya hanya ibu dan bapak saja, maka ibu mendapat 1/3 dari harta waris. HW itu harta waris. Dan bapak mendapat 2/3 dari HW, yakni sisanya sebagai asobah. Kan warisahu abawahu, yang mewaris itu bapak sama ibu saja. Ya wes, berikan pada bapak ibu itu piro 1/3, bapak sisanya 2/3 berarti. Apabila mayit tidak meninggalkan anak, tapi punya 2 saudara atau lebih, 2 saudara laki-laki perempuan atau yang lebih dari itu, maka ibu mendapat bagian 1/6 HW saja, tidak 1/3 tapi jadi 1/6. Jadi adanya saudara itu mengurangi bagiannya ibu, tapi tidak menghalangi. Ibu tetap dapat bagian yang sudah. Pembagian HW kepada mereka yang berhak menerima itu dilakukan sesudah ditunaikannya wasiat dan dibayar lunasnya utang-utang. Bunyinya kan mimba diwasiyatin yusi biha au dain gitu kan. Tapi pada prakteknya di halaman berikutnya ya, halaman 5 itu, pada prakteknya yang dilakukan oleh Rasulullah itu utang dibayar lebih dulu, baru wasiatnya ditunaikan. Jika harta masih cukup, jika tidak cukup wasiatnya dibatalkan. Itu ya. Jadi bunyinya kan mimbati wasiyatin yusi biha audain. Sesudah wasiat yang dia wasiatkan atau utang. Wasiat dulu disebut. Tapi prakteknya Nabi itu dibayar utangnya sih. Dia ada orang mati, wasiat. Engko omahku sing kowe kono kae sing kayak digo sabilillah, digo ganti gue pondok. Nah, nanti dia meninggal, sebelum itu dilaksanakan, dicek dulu utangnya piro, utangnya akeh ternyata, utangnya bayar si utangnya, dan yang dibayar utangnya, harus diwakafke, dihitung nih. Nah, ini sebagian dibayar utang ini, sing diwakafke jadi ini pun juga 1/3, orang oleh berarti, gitu loh ya, masih atau dipotong. 1/3 tok wae, 1/3 dari total harta gitu loh ya. Atau dienggo bayar utang entek dite. Lah terus piye wasiate piye? Rasa dilakoni ya bayar utang yang entek kok. Gitu loh ya. Itu maksudnya. Jadi prakteknya seperti itu. Jadi di sini ya. Yo. Kalau masalah anak, yang jelas anak itu kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan, 1 anak laki-laki berbanding 2 AL ya, AL itu dengan 2 AP. AP itu anak perempuan. Tahu? AP dengan setengah AL itu kan. L bener angkatan laut tuh ya. Kata anak laki-laki gitu. Ini ketentuannya begini. Sekarang kalau tidak ada anak laki-laki, yang ada hanya anak perempuan saja. Piro jumlahnya dihitung sih. Kalau ada anak laki-laki itu nanti jadi asobah. Asobah itu
asobah. Walaupun anak laki-lakinya cuma 1, anak wedoknya 5, anaknya 1, ternyata jadi asobah. Asobah itu artinya nanti orang-orang yang punya bagian diberi dulu semua, ini yang carry dewe gitu. Carry dewe ini ngakeh dewe biasanya. Karena kan dia harus per-6 atau ya. Per-6, per-8 gitu. Jadi ini dulu, ini bagian anak, ini kita baru belajar bagian anak dan bapak kan ya. Kalau asobah ini pokoknya ada anak laki-laki, asal ada AL, tidak ada anak laki-laki, yang ada anak perempuan saja. Sebelum lanjut kita bilang anak, bilang bapak, bilang suami, bilang istri itu dilihat dari mayitnya ya. Jadi kan dulu waktu saya nerangkan itu, saya niki anu niki bapaknya sih sinten. Lah sing meninggal jadi disebut bapak. Sing meninggal itu mayit gitu. Mayit. Bapak itu artinya bapaknya mayit. Anak ya anaknya mayit gitu loh. Niki ngoten. Anak laki-lakinya sapa? Anak laki-laki ini mayit. Gitu loh. Jadi kita yang pokok itu mayitnya, lalu dia punya anak, punya bapak, punya suami, punya istri gitu. Karena anak mau wedok to nggih. Nek wedok ya ndek bojo ora, bojone sik ora kan ngoten. Jadi semuanya bapak, anak, ibu dan sebagainya itu diukur dari si mayit gitu loh. Bukan pada yang lain karena nanti kalau enggak bingung nanti kita. Ya. Jadi anak laki-laki siapa? Anak laki-lakinya mayit. Kan gitu loh. Ini ya tak gini kan. Soalnya sinau men kok ngeten niki sirahe niki sirahe niki sikile. Mayit ya. Dah. Oh iya. Jadi kembali ke yang tadi prinsipnya semuanya diukur dari mayit. Anak laki-laki mayit, perempuan anak perempuannya mayit. Sudah. Ini sekarang bicara tentang ketika tidak ada anak laki-laki. Kok ditutup? Tidak anak laki-laki. Sekarang kasusnya bila anak perempuannya itu 1 orang. 1 orang anak perempuan. 1 AP. Jangan gini nanti bingung. Anak perempuan 1 orang saja. Bagiannya berapa dia? Separuh, setengah. Separuh dari harta warisan. Ini juga semua balik pada harta warisannya. Nah gitu, harta waris. Kalau 1 anak perempuan saja, tanpa anak laki-laki. Begitu ada anak laki-laki, naik lagi seperti ini, jadi asobah lagi gitu loh. Enek ada anak laki-lakinya cuma 1, ya sudah jadi asobah berarti. Tapi kalau ada anak laki-laki lah, jadinya terus balik ke sini. Sekarang kalau ada anak perempuan 2 anak perempuan, AP 2 orang. Hanya 2/3. Ya, bagiannya 2/3. 2/3 itu wong loro ini. Bukan kok posisi untuk 2/3 ya kurang dong. Gitu nggih. Posisi untuk 2/3 wong loro entek gitu. Ombo 2/3 itu untuk 2 orang. Kalau 3 orang ya tetap 2/3, ya 2/3 juga. 4 orang ya tetap 2/3 sama. Jadi tinggal berapa orang itu dibagikan ke situ gitu loh ya. Jadi pokoknya kalau 1 orang anak perempuan bagiannya setengah bila tidak ada anak laki-laki. Engko nek anak lanang beda meneh, balik ke depan lagi gitu. Jadi asobah lagi. Asobah itu sisa harta. Nanti sing duwe bagian 1/6, 1/8 dikek kabeh wis dite karek pira lah itu namanya asobah begitu itu. Nek siji saja anak laki-laki, anak perempuan cuma 1, untang-anting siji tok, wedok tok. Lah berarti dia dapat bagian bukan asobah, dia dawil furud namanya. Orang yang punya bagian tertentu. Ini anak perempuan itu kalau 1 orang tanpa anak laki-laki dia jadi dawil furud. Kalau ada anak laki-laki jadi asobah melu sing anak gitu. Jadi ora kok sing lanang setengah orang sing lanang kok bagine carry gitu loh. Tidak saat itu. Tapi kalau dia sendiri
laki perempuan satu orang atau 2 orang atau 3 orang tapi nggak ada laki-lakinya ke sini itu yang disebutkan di ayat itu tadi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan itu mungkin mudeng, mungkin tak mudeng itu masalahnya itu loh. Bingung aku ya wes. Makanya bingung diulang ya. Nah, ini enggak apa-apa. Alon-alon. Enggak pakai target ya. Targetnya ngantek mati. Atau anak perempuan bila mayit gitulah ya, mayit punya anak laki-laki, kalau tidak usah mayit lah, bila ada anak laki-laki AL, maka ini tidak peduli, nek itu ora peduli, pokoknya nek lanang gitu ya, nek lanang. Misalnya lanang kabeh ya dadi asobah kabeh gitu. Maka anak menjadi asobah. Asobah ini apa? Mendapatkan sisa harta. Mendapat sisa harta waris. Kok sisa? Karena sesudah dibagikan sesudah HW dibagi kepada punya bagian itu Pak, Ibu, istri, nanti ada lagi istri, suami tertentu. Ini dulu dipahami dulu ya. Pokoknya asal ada anak laki-laki, nek cah lanang niku pokoknya anak niku bagiannya keri dhewe gitu loh. Engko ibu dikai sik, bapak dikai sik, suami dikasih dulu, istri dikasih dulu. Salah satu tong ya mesti ya. Salah satu nek suami istri kan mungkin yo suami dikai, istri dikai, lah sing mati sapa nek no? Kan gitu tuh ya. Jadi salah satu saja, istri apa suami kan gitu. Itu diberi semua, sudah tinggal bagiannya anak. Memang bunyinya itu sisa, tapi biasanya akeh memang karena wong tadi nggih ikut seperempat, seperenam, seperdelapan, seperempat kan masih banyak bagiannya itu. Nah itu ya. Baik. Pun paham satu ini dulu. Pokoknya nek cah lanang, mayit duwe anak lanang, niku mengke bagiannya keri dhewe anak niku. Liya-liyane sik ngono lho, didom liyane sik. Makanya namanya asobah. Asobah itu mendapatkan sisa harta warisan. Dah ya. Satu, kaidah pertama. Garis. Ngombe sik. Kalau ada pertanyaan monggo silakan. Gimana? Enggak, pokoknya ada anak laki-laki. 1, 2, 3, 5 sama saja. Pokoknya nek duwe anak lanang, anak niku dadi asobah. Baik anaknya itu lanang kabeh, 5 lanang kabeh, apa 5 nek wedok siji, nek lanang siji terserah. Pokoknya ada anak laki-laki. Mayit punya anak laki-laki ngoten lho. Dan masih hidup. Lanangnya eneng, ini wis mati sik ya. Enggak berarti. Ini yang sik urip. Wong arep didemi duit tok wis mati iki piye? Yang sudah pernah punya anak terus sudah meninggal lebih dulu sebelum bapaknya, sebelum si mayat ini. Ya enggak, berarti enggak ada punya anak berarti. Jadi semuanya itu diukur gini,
Ketika mayit mati, sing eneng ki sapa? Lah ngoten lho. Sing iji eneng ki sapa? Bukan kok sing eneng ning kono, ning iji eneng wong iki iji eneng. Kaget wong ning Yunani ngene kok, di Yunani kuwi. Anak angkat tidak dapat bagian. Anak angkat tidak dapat bagian. Silakan. Itu kalau yang mati salah ayah gitu Pak ya. Berarti kan anak sama ibu kan mendapat hak itu juga. Iya. Terus kalau ibunya nanti 1 tahun meninggal, itu siapa? Ya, yang meninggal itu dibagi lagi. Jadi ngeten, yang dibagi itu adalah harta dari yang meninggal. Oh, ngoten. Nggih. Sakniki sing sedo sinten? Sing sedo si Lah, bilangnya jangan bapak, nanti keliru udah. Bilangnya mayit gitu saja. Nah, mayit. Ketika mayit meninggal, dia masih punya apa saja? Punya bapak enggak? Punya istri. Punya istri, istrinya punya anak. Punya bapak enggak? Kalau punya bapak, bapaknya dikasih. Punya ibu, ibunya dikasih. Punya istri, istrinya dikasih. Ngoten. Nanti ada bagiannya. Ning dereng tekan mriku, dereng. Sithik-sithik sik. Terus gini loh Pak. Kan tadi anak sama istri Pak ya dapat. Ya. Yang mati istilahnya Mayit, ya. terus nanti kalau istrinya itu meninggal dalam 1 tahun 5 tahun Ya, meninggal, ya. bagiannya siapa Pak? Yang ya nanti yang waktu dia meninggal yang masih ada siapa? Ngoten lho. Anaknya tadi dapat lagi. Iya, dapat lagi kalau memang masih ada. Jadi prinsipnya yang dapat bagian itu yang masih hidup, si urip gitu loh. Aku mbiyen tahun dia anak 5 ning mati kabeh ya ora nek bagian loh, mati kabeh kok. Malah yang bapaknya dapat bagian dari anak. Kalau anaknya mati lebih dulu, anaknya punya harta, bapaknya dapat dari anak malah. Kan gitu tuh nggih. Jadi prinsipnya ya yang ada siapa gitu. Oh, ada lagi? Kalau yang tadi itu kan sudah dibagi Pak. Terus ternyata mau dibagi ada anaknya itu yang sudah meninggal tapi punya anak. Cucu toh. Berarti cucunya mayit. Cucu mayit itu nanti berikutnya rada dawa meneh niku kan. Tapi itu nanti kalau dia cucu dari anak laki-laki masih mungkin dapat. Cucu dari anak laki-laki nggih. Seketika tidak ada anak laki-laki yang lain. Jadi ngeten, mayit punya anak laki-laki 1, yang anak perempuan 3. Ketika sebelum mayitnya meninggal ini, anak laki-laki sudah meninggal lebih dulu. Anak si mayit ini boleh sudah meninggal lebih dulu. Ketika dia meninggal, yang ada cuma cucu dari anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Cucu bisa dapat. Masih bisa dapat dari arah itu. Tapi kalau masih ada anak laki-laki, cucu enggak mungkin dapat. Jadi berhenti di anak saja. Makanya asobah itu gitu. Kalau masih ada anak laki-laki, sekali lagi kita bilang anak, suami, istri, bapak itu diukur dari mayit loh nggih. Mayitnya. Jadi mayit ini nyebutnya sapa ngoten lho. Misalnya sing mati kula misalnya nggih. Saya mati. Anak itu anak saya maksudnya gitu. Istri ya istri saya gitu loh. Karena yang diukur dari mayitnya. Maka tadi yang meninggal suami ya kalau kadang-kadang kita mengatakan gitu sesuatu angel. Makanya tadi mayit dia ninggalkan apa? Ninggalkan istri, ninggalkan anak kan gitu. Ada lagi? Si mayat meninggalkan suami, 1 saudara perempuan dan juga keponakan dari saudara laki-laki. Ya. Saudara laki-laki sudah meninggal, punya 2 anak laki-laki. Niku mungkin soal berikutnya niku. Saya atau banget. Nggih sithik-sithik sik. Ya. Saat ini sing kita batasi ke sini dulu saja. Jadi kita belum ke contoh soal nggih, belum. Contoh soal ya kudu kudu diketahui bagian-bagiannya sik kabeh sik. Nanti kalau terus contoh ini baru kaidah dulu pokoknya nggih. Pokoknya kalau ada anak laki-laki, semua anak yang ada itu jadi asobah kabeh gitu. Mbuh lanang, mbuh wedok, ning nek enek sing lanang misale 5 sing lanang 1 ya dadi asobah kabeh. 5 sing lanang 5 lanang ya asobah kabeh. 5 wedok kabeh, dadine ora iki, yang dipakai bukan ini gitu loh. Nah, gitu loh. Ngoten nggih Pak Bakir nggih. Nggih. Ya, kalau dia tidak ada di situ, dicari dulu beritanya. Anak itu masih ada apa enggak?
ya sebisa mungkin dicari dulu beritanya, karena kalau enggak biasanya jadi masalah. Bagiannya jadi angel kita. Termasuk anak yang masih dalam kandungan itu juga dihitung. Gitu. Karena gini, mayit meninggal, istrinya dalam keadaan hamil. Kalau bisa ditentukan ini jenis kelaminnya apa yang dikandung oleh istri, ini dihitung itu. Walaupun masih dalam kandungan, gitu loh. Nanti kalau dia lahir, dia akan mendapatkan itu. Nah kalau lahir kemudian mati, ya jadi dia jadi punya warisan yang dihidup lagi nanti. Begitu loh. Jadi gitu, itu anak begitu. Pas anak merantau, saya ini cari kabar dulu, kira-kira isi eneng pora golek kabar sih. Nek dipastikan sudah meninggal, saya itu berarti tidak ada lagi anak. Tapi belum tahu, ya sudah sekarang kalau kepeksone nggih dipakai asumsi dulu, diasumsikan. Tapi kalau ternyata beda dengan asumsinya, diulang lagi hitungannya tadi. Kan gitu, karena beda nanti. Hitungannya jadi atur. Ada lagi? Nah, ini kasus pertama gini. Saiki nek ora enek wong anak lanang, yang kedua kan ya. Bila tidak ada anak laki-laki, AL, lagi anak ini kembali pada mayit ya. Bila tidak ada AL, terus punya AP, anak perempuan. Mayit itu punya AP, satu orang. Maka dia tidak lagi menjadi asobah. Nah gitu loh. Karena anak laki-laki sudah ada kan, anak laki-laki tidak ada, dia jadi zawil furud, orang yang punya bagian tertentu. Bagiannya berapa? Setengah. 1/2, separuh. Kalau ada anak perempuan, kemudian ada anak perempuan satu saja, mayit punya anak perempuan cuma satu, ya bagiannya setengah. Kita belum bicara bagian yang lain, ya. Bagian bapak dan ibu nanti dulu. Ini baru sampai sini, sesuai dengan ketentuan ayatnya. Sekarang mayit punya anak perempuan dua orang. Bagiannya berapa? 2/3. Untuk dua orang ini 2/3. Bukan untuk satu orang, tapi untuk dua orang bagiannya 2/3. HW ini juga HW lagi ya. HW. Bukan Hizbul Waton loh nggih. Hatta waris niki. Hizbul Waton ya HW juga, tapi bukan Hizbul Waton. Nah, anak perempuannya ternyata 3, itu kabeh. Berapa itu bagiannya? 2/3, podo 2/3 HW. Dihitung cah telu gitu loh. Rong protolon itu dihitung telu. Anak perempuannya 4, apa 5, apa 6, apa 7 dan seterusnya. Apa 10 gitu ya. Terus berapa? Ya tetap 2/3. Tidak berubah dari itu. Pokoknya 2 atau lebih. Bagiannya 2/3. Tuh. Ini bagian anak seperti ini. Jadi kaidahnya pokoknya gampang. Ini enek cah lanang, ini anak lanang, asobah. Wis keri dhewe nggo bagiane. Ning nek cah lanang, berarti kan eneknya anak wedok. Ya saiki ki mau. Ya nanti anak berarti kan anak dapat bagian orang tua anak. Tinggal bapak, ibu, kan gitu, istri, suami. Gitu. Ini kasusnya anak dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya. Kalau 66,6%. Gitu, 2/3. Nggih nek 100 nggih swidak 6,6. Wangel lho, nggih nek enten detail lak gampang. Kadang-kadang arek detail dadi angel. Mane nek kula mulang ngoten biasane kula gawe gedhe dite. Sak miliar ngoten lho. Dite ora nek dite gur ngitung tok gitu. Nake yo lagi yo sapa kene ora gur ngitung kok. Kalau apa uangnya banyak gitu kan ngitungnya semangat gitu. Padahal ora entuk apa-apa sana. Nah, sekarang
Bagian anak selesai, sekarang bagian bapak dan ibu. Nah, gitu. Yang pertama, tidak meninggalkan anak, maka harta warisnya hanya bapak dan ibu saja sekarang. Jadi, kok harta waris, ahli warisnya. Ini nanti bapak itu juga jadi asoba masalahnya. Seperti anak bapak itu. Bapak itu kan mesti laki-laki tuh nggih. Bapak itu ibu ya mungkin. Bapak kan lanang. Bagian anak apa nggih? Bagian bapak, bagian orang tua. Jadi karena ada bagian orang tua itu kemudian anak itu punya harta, kita jaga harta anak kita punya anak nggih. Duwe bondo ya dijogo, joko peh duitnya anaknya terus dadi ngore dhewe ya ndak lah. Anak punya hak juga. Anak kita punya hak untuk memiliki harta walaupun dalam hadis disebutkan anta wa maluka li abika. Artinya orang tua itu ngambil hartanya anak itu tidak nyolong, boleh gitu loh. Anak orang tua. Ini nek kita sebagai anak jika hartanya orang tua niku ora oleh kudu izin sih. Gitu lagi. Jadi kita punya bapak kita orang kaya, ibu kita orang kaya. Kita sudah gede gini ya, sudah jadi wis balik gitu, jangan, ya matur sih. Ngambil ini boleh ndak ngoten carane. Tapi kalau orang tua moro ning omahe anake, enek apa dijiko itu boleh, tidak nyolong itu, gitu loh. Makanya beda gitu. Tapi begitu pun punya harta kan ya, sekarang bagian orang tua, bapak ibu atau ortu, orang tua. Sekarang kalau mayit tidak punya anak, laki-laki maupun perempuan, nanti anak, maka wawarisahu abawahu mali umihi sulus. Ketika satu ya, mayit tidak ada anak, berarti tidak punya anak. Tidak ada anak. Ini urusan bukan laki-laki perempuan, pokoknya enak anak. Tidak ada anak. Maka bapak ibu menjadi asobah. Bapak dan ibu menjadi asobah. Asalnya asobah. Dapat sepertiga. Asobah kan kabeh toh, kabeh. Nah, sisane sepertiga untuk ibu. Atau kalau dia punya istri, mayat punya istri, ya istrinya diberi dulu. Istrinya diberi, nanti bagian istri berikutnya, ayat berikutnya, bukan ayat ini. Ini kita baru bicara munggah meduk nih, bapak sama ibu dulu. Itu sepertiga, asobah, sepertiga. Berarti kan kalau tinggal ada istri apa enggak? Kalau ada istri nanti dikurangi bagian istri dulu, bapak jadi asobah, sepertiganya dari harta warisan untuk ibu, dari yang asobah tadi. Sekarang kalau ada anak, nah ini kan tadi tidak ada anak, sekarang ada anak. Tidak ada urusan anak laki-laki atau anak perempuan, pokoknya punya anak itu, si mayit itu punya anak. Ada anak, maka bapak dapat 1/6, ibu 1/6. Bapak 1/6, ibu 1/6. Jadi kalau ingkana lahu walad, fali umihi sulus, fali umihi sudus, gitu ya. Apabila mayit meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, maka bapak mendapat 1/6, ibu juga mendapat 1/6 harta warisan. Sekarang kalau kasusnya tidak punya anak seperti tadi, yang atas, nanti anak. Ning mayit itu dia sedulur, duwe mas, duwe mbak gitu. Jadi berarti anaknya si bapak tadi, itu sedulur mayit. Maka adanya saudara itu mengurangi bagiannya ibu. Bukan harusnya 1/3 nggih. Nanti anak, ibu 1/3. Ini dia sedulur, ibu jadi 1/6. Gitu loh, jadi 1/6, tidak jadi 1/3. Jadi prinsipnya seperti itu. Itu kalau bagian bapak dan ibu. Ada pertanyaan? Beneran? Ya, silakan. Tadi kan
anak itu katakanlah harta anak bisa diambil gitu yang tuanya bisa. Boleh, orang tua punya hak. Ya. Terus tapi kalau anak nanti sudah mati, sudah punya istri Pak atau suami gitu, seandainya kita datang ke rumahnya, ada kita ada tahu atau tempe itu, Ya. makan itu harus izin berdua kok. Enggak, Langsung dimakan. boleh. Ya. Anak niku mbok sudah punya cucu juga namanya tentu anak ta nggih. Wonten mung di bojo. Jenengan kagungan putra, terus putrane jenengan krama di istri. Tetap anaknya jenengan toh. Kan gitu kan. Anak itu tetap jadi anak. Jadi tidak bisa berubah statusnya itu. Anak ya tetap anak. Walaupun dia sudah punya cucu, anaknya wis di putu. Ning jadi bapak ya berarti kan tetap anak ta nggih. Ini tidak ada urusan sama itu. Nikah atau belum nikah. Monggo Pak Klik. Kalau ada saudara, itu nanti bagiannya bapak tetap jadi asobah kan. Kecuali kalau ada saudara laki-laki. Tapi kalau ada saudara laki-laki, nanti bergeser lagi. Niku tengen, aduh niku berarti bukan yang di sini, tapi yang di sesudahnya. Ini loh, wa ingkana rajulu yurasu kalalatan awim ro'atun walahu akhun itu ya. Diwarisi dalam keadaan kalalah. Saudara itu nanti begitu. Itu nanti akan bisa keadaannya berubah. Berubahnya ya ibu saudara itu nanti dipisahkan lagi. Itu ada saudara seibu, saudara sebapak, saudara kandung. Gitu-gitu nih. Ya. Tapi yang jelas bapaknya dapat berapa? Bapaknya ini nanti tinggal saudaranya itu kalau selagi masih ada bapak, saudara itu tidak mendapatkan bagian. Nek cuman ada ibu, saudara bisa dapat bagian. Terus ngeten, bapak itu jadi asobah seperti anak laki-laki. Ya enek anak laki-laki, bapak orang jadi asobah, asobahnya anak lanang, gitu ya. Anak lanang orang eneng, bapak jadi asobah. Eneng sedulur, bapak tetap asobah. Gitu. Bapak malah menghalangi. Jadi begitu ada bapak, saudara itu orang itu bagian. Jadi bapak, saudara itu bagian, diberikan bapaknya. Baru bisa dapat bagian kalau tidak ada. Makanya tadi saudara perempuan itu bisa mengurangi haknya ibu, katanya saudara itu mengurangi haknya ibu, tapi tidak bisa mengurangi haknya bapak, karena mereka terhadap bapak. Dalam warisan itu ada istilah hajib sama mahjub. Ini terpaksa saya sampaikan dulu ya, mudah-mudahan tidak terlalu bingung. Hajib itu yang menghalangi, hajib penghalang, itu ya, yang menghalangi. Penghalang. Mahjub itu yang dihalangi. Mahjub dihalangi, terhalang atau dihalangi. Yang dihalangi. Kalau ada bapak, saudara itu tidak akan dapat warisan. Masih ada bapak soalnya. Ben wae ning bapak pateni wae lho itu dosa. Malah pateni wae. Orang yang membunuh itu malah tidak dapat warisan. Gitu loh. Orang membunuh orang supaya dapat warisan, malah tidak dapat warisan. Ketentuan Islam begitu. Dia jadi terhalang dapat warisan karena dia membunuh. Gitu loh. Gen untuk warisan malah tak dadi ra itu. Dalam aturan Islam begitu. Misalnya bapaknya kaya, anak iki ana sing nakil banget. Makanya gendang itu duit, bapaknya pateni wae. Malah ra itu duit deh, malah enggak dikasih. Kenapa? Karena dia yang membunuh. Begitu loh. Si pembunuh itu tidak mendapatkan harta warisan. Jadi ada hajib, ada mahjub. Jadi tadi tanyakan ya, berapa bagian saudara? Kalau ada bapak, saudara tidak dapat bagian. Kalau tinggal ibu, saudara masih dapat bagian. Nanti tergantung kondisinya, karena akeh banget dong kasusnya yang masalahnya. Sing eneng sopo itu, sing penting sing eneng saiki sopo gitu. Itu dulu. Karena kalau nanti tidak sama, kalau yang ada ini bagiannya sekian, yang ada ini bagiannya sekian. Ada lagi? Ibu-ibu enggak ada? Mau tanyakan barangkali? Harap takon atau Itu kalau pembagian warisan, anaknya itu 4. Ternyata yang satu itu lain agama.
Entuk orang ngoten. Kalau beda agama tidak dapat bagian karena yang seagama saja orang Islam ya pada orang Islam. Tidak di dalam syariat Islam tidak didapatkan, tidak dapat kalau orang bukan tidak beragama Islam tidak mendapatkan harta warisan. Ada lagi? Nggih. Iya, balikannya juga. Hukum Islam, kita bicaranya hukum Islam. Nek pemerintahan enggak tahu saya. Gimana yang setelah agama ini mungkin ya dapat ya. Jadi kalau yang meninggal itu orang Kristen itu misalnya, anaknya kalau dalam aturan Islam ya tidak dapat juga. Karena anaknya Islam kok gitu, tidak dapat warisan. Tapi kalau pemerintah mungkin dapat gitu. Saya enggak tahu. Prakteknya DKI ya. Makanya dulu rembugannya piye iki? Aku lagi sing bapake meninggal tapi wong bapake kafir. Ya ora sah nganggo warisan iki dum-duman ngono wae. DKI tompo ngono, nek DKI ya wis. Karena emang enggak berhak sebenarnya. Gitu lah ya, enggak berhak. Karena beda agama. Ada lagi? Saya nerangkan hajib masuk tadi begini loh prinsipnya. Ini karena niki mungkin nanti jadi pokok juga. Kalau gambaran ya, gambar bagan sekarang ini. Enggak sadar-sadar sebenarnya jam 10 kan. Ini mayit kan ya, mayit. Mayitun. Bisa suami, bisa istri kan, tergantung dia laki-laki atau perempuan. Misalnya dia laki-laki, kan punya istri di sini, istri. Nah, gitu kan. Terus punya anak. Sini kan ini dari ini tadi kemudian punya anak. Nah, gini gampang ya. Perlu aja AL, AP, AP, nah, misalnya gitu ya. Udah ini kan. Orang gitu. Ini kemudian punya anak juga toh. Ini nikah dengan orang lain gitulah, enggak usah kita tulis nggih. Terus punya anak di sini. 1 2 3. 1 2. 1 2 3 gitu kan. Kita bilangnya apa? C, cucu. C A C L. CP. CL. Nah, cucu laki-laki, cucu perempuan gitu kan. Ini misalnya di sini apa? Ini CL, CP. Ini misalnya Pak itu kabeh itu ya, CP, CP. CL iki padha. Nah, gini sudah. Ini kan turun nih. Munggah kan juga ada lagi toh ini kan punya bapak ini. Naik sana, punya bapak, punya ibu. Bapak, ibu. Bapaknya kan punya bapak juga, gitu. Kakek, nenek, kan gitu kan, nenek. Ibunya kan juga gitu. Kakek, ini kakeknya dari arah mayat tuh ya. Kok kakek, nenek. Nah gitu. Nah gini kan, ini pentingnya kita tahu, pokoknya yang terdekat dengan mayit itu kan anak, bapak, ibu, ini yang terdekat dengan mayit. Ini tidak bisa terhalang. Pokoknya bapak, ibu, anak itu mesti untuk bagian. Tidak bisa terhalang. Dia itu jadi hajib bisa, tapi mahjub tidak bisa. Terhalang tidak bisa. Karena ini yang paling dekat kan, hubungan paling dekat. Istri juga gitu, tidak bisa terhalang oleh apapun juga. Tapi dia bisa jadi hajib kalau ini ada, iki jeneng, ini cucu tidak bakal dapat. Atau gini saja lah, yang jadi hajib itu anak laki-laki, bukan anak perempuan, anak laki-laki. Kalau anak laki-laki ini masih ada, maka cucu ini tidak ada yang dapat. Tapi kalau anak laki-laki sudah tidak ada, adanya cuma anak perempuan, cucu ini masih mungkin dapat. Cuman cucu dari anak laki-laki yang dapat itu. Cucu entah laki-laki entah perempuan tapi dari anak laki-laki. Sing niki iki mbok kapak-kapak ora bakal oleh niki. Gitu. Enggak bakal dapat karena jalurnya perempuan gitu loh. Jalurnya wedok. Nanti beda lagi dengan yang naik.
Beda lagi dengan nenek. Kalau yang naik itu nanti malah yang kuat itu dari arah ibu gitu. Nanti kita lihat nih. Jadi bapak, kalau ada bapak, ini tidak bakal dapat ini. Kakek nenek tidak dapat karena bapak masih ada. Sama dengan ini, ibu, kalau ada ibu, itu kakek nenek dari arah ibu tidak bakal dapat. Mereka ini akan bisa dapat kalau ini tidak ada. Nah gitu loh ya. Ini juga sama, ini juga bisa dapat kalau ini tidak ada. Nah cuma nanti kita lihat di berikut-berikutnya, nanti bagian nenek, bagian itu biasanya malah lebih kuat dari arah ibu. Jadi ibu, kemudian nenek, kemudian sini lagi buyutnya, yang perempuan lagi itu, jalur perempuan. Nah, di sini malah segera berhenti yang laki-laki. Nanti prakteknya seperti itu. Jadi prinsipnya garis pertama ini nanti dia menghalangi yang bawah, ini menghalangi yang atas gitu loh. Ini gaganya kan seperti ini. Udang kenapa bingung? Bingung? Paham? Ngerti nggih? Setengah songo? Oke, pelan-pelan mawon nggih. Ada pertanyaan silahkan kalau masih ada. Ini baru satu ayat. Kita belum bicara tentang bagian istri ya, bagian istri dan bagian suami. Baru bagian anak, bagian bapak dan bagian ibu. Baik, sementara kita tutup dulu sampai di sini. Qul qouli hadza, astagfirullah li wa lakum, alhamdulillah.